そのふざけた仮面を外して顔を見せなさい。ダーク様に向かって無礼だぞ。引っ込んでなクソヒューマン。申し訳ありませんが、この仮面は火傷を隠すためのもので、人様にお見せするのは。うるさい。Yo, balik lagi bersama Mimin dalam pembahasan anime My Gift level 9999 Unlimited Gacha, atau disingkat atau disederhanakan Mugen Gacha. Yang mana ini tuh anime baru yang tayang dan juga studionya juga sama-sama dari JC Staff yang menggarap OPM, tapi ini lebih mendingan dan ceritanya sangat-sangat bagus. So, ini dia episode selanjutnya dari anime ini. Jangan lupa nonton ya. Episode dilanjutkan dari Sasa yang memaksa membuka topengnya Dark, yang ternyata topeng tersebut terlepas dan menunjukkan wajah asli si Dark. Alangkah kagetnya Sasa ketika melihat wajah Dark yang telah terbuka topengnya. Dikira tapi ternyata benar sekali, luka bakar yang sangat parah terlihat jelas ketika topeng tersebut terlepas. Karena topeng tersebut bukanlah aksesoris biasa, melainkan salah satu dari kartunya untuk menyembunyikan wajahnya dengan ilusi luka bakar yang sangat hebat. Udah diperhitungkan matang-matang ternyata. Lalu Sasa pun merasa jijik terhadap luka bakar yang menempel di wajah si Dark itu, dan dia gagal fokus untuk mengira bahwa si Dark itu adalah si bocah yang dulu dia bunuh. Menarik. Sasa bergumam kesal terus, dan dia juga tidak tenang karena ternyata yang dulu dia bunuh 3 tahun silam itu belum meninggal dan meneror dia seakan-akan ingin membalas dendam, dan pastinya memang ingin membalas dendam, dan Sasa berniat untuk membunuhnya kembali. Nah, setelah suasana aman ya, Dark berkumpul bersama Nemumu dan juga Gold itu terbang mendekati menara besar tersebut. Namun yang tidak diduga, mereka dibuntuti oleh 2 kerocok elf yang bersinggungan atau mencari masalah di episode sebelumnya. Di sini Dark sudah memperingatkan kedua kerocok tersebut jangan mengikutinya lebih dalam lagi, berbahaya, dan mendekat lebih lagi. Cuman si 2 kerocok ini memang tidak mau mendengarkan perkataannya si Dark. Memang kepala batu mereka ini, padahal sudah diperingatkan gitu. Memang benar-benar ini 2 kerocok elf ini gak bisa dibilangin. Dia terus mengikuti Dark sampai dia turun mendekati menara besar tersebut. Dan dia dengan sombongnya malah bilang, jangan pikir kau bisa kabur dari kami. Aduh cicik, mereka itu nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Yang mana Dark itu sampai bingung gitu ngejelasinnya, dikasih tahu ya, bahkan sampai Nemu pun bilang kalau misalnya mereka lebih mendekat lagi mereka akan mati gitu. Dasar emang elf kocok kepala batu. Mereka sangka malah mereka yang sedang mengejar Dark, tapi kebalik. Dan tiba-tiba Merah yang sudah marah itu muncul di belakang 2 kerocok tersebut. Ya, jadi Merah ini salah satu bawahan Dark yang cukup kuat juga, setara dengan Nemumu dan juga Gold. Nah, karena memang markas besar tersebut dibangun untuk menampung tentara-tentaranya si Dark ini. Di sini Merah yang memiliki tubuh yang cukup menyeramkan itu ya sangat senang ketika mendapatkan 2 mangsa ya elf kerocok di sini. Namun dari Dark itu berpesan jangan sampai menyisakan barang bukti
karena bisa repot kalau dua kroco ini ketahuan ke publik. Alhasil ya dua kroco elf ini itu dimakan, dilumat habis oleh monster yang dimiliki si Merah ini. Sepertinya si Merah ini sangat menikmati penghabisan dia terhadap dua kroco elf tersebut. Dan bisa kita lihat wajah Dark dan Nemumu serta Gold itu sangat tidak terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh si Merah. Mungkin memang sudah karakternya seperti itu. Ya, di sini Dark itu meminta maaf karena membuat si Merah itu bekerja lebih ekstra karena ya harus dibersihkan gitu si Crouch Elf ini, jangan sampai tersisa sedikit pun barang bukti. Cuman ya karena Merah ini pengikut yang setia, dia tuh sangat-sangat manut gitu. Dan di sini kita bisa dilihat lagi itu ada Ice Head itu yang memang sama-sama setara dengan ya dengan ini nih, dengan semuanya gitu. Ya ini kurang lebih kartu di bawahnya yang paling tertinggi lah, dua yang tertinggi gitu ya, orang-orang ini atau pengikut-pengikut Dark ini. Terjadilah perbincangan hangat antara Gold, Nemumu dan juga Merah karena mereka baru bertemu kembali setelah lama. Gold dan juga Nemumu menemani Dark menjadi petualang ya lumayan lama lah ya. Dan mereka memang membenarkan sikap si Merah yang seperti ini, tapi gini-gini juga si Merah itu orangnya baik kok. Nah, di sini ada juga Ice Head yang memang dia itu lebih dewasa gitu. Ya, ini jadi inilah loss kontrolnya si Merah. Dan juga ada Suju nih yang imut cute gitu kayak bocil, tapi ya ini OP juga tahu. Dan last terakhir ya ada si Jack yang sekaligus dia itu mentornya si Dark dalam ilmu bela diri. Nah ini juga ternyata dia itu kakaknya si Gold gitu, pantesan badannya nggak beda jauh gitu, sama-sama besar gitu. Dan ini adalah perjumpaan yang sangat menyenangkan. Dan mereka bertiga beserta Merah itu ya menyambut partian Dark atau tuan mereka si Light dengan amat senang. Ohayo lagi, aku datang menjemput kalian, anjay. Nah, kehangatan itu masih terus berlanjut sampai Suju malah meminta maaf atas perilaku dari teman-temannya gitu. Ya, Dark pun itu apa namanya, memaklumkan gitu. Dan seperti biasa untuk sikapnya si Jack ini memang sangat akrab gitu. Apalagi si Gold itu adalah adiknya. Bahkan dia sedikit bercanda dengan mengatakan, apa kau melindungi Like dengan benar, yang tanpa dia sadari itu malah membuat yang lainnya tersinggung dan memunculkan aura hawa membunuh yang sangat ketat. Ya namanya juga si Jack ini tuh orangnya santuy gitu, jadi ucapan maupun perilakunya ya kayak abang-abangan gitulah gitu. Dan hal tersebut memang tidak disukai oleh pelayan-pelayan yang lainnya dan ditegur oleh si Dark atau si Light ini. Dia bilang jangan memprovokasi juga dong untuk Jack. Ayo. Iya, si Jack ini membuat suasananya buruk. Namun si Dark salfok sama pakaian yang digunakan oleh Icehead, yang mana dia biasanya menggunakan pakaian yang itu, dan sekarang dia menggunakan pakaian maid. Jadi dia belajar menjadi maid. Nah, ini si Merah memang rada-rada itu, malah pengen telanjang anjir. Dan sedangkan si Suzu ini mantap pakaiannya ya. Dia ini sniper, jadi penyerang jarak jauh yang levelnya tinggi ya. Ya pokoknya yang berkumpul di sini itu adalah yang terkuat, yang
kedua gitu, bukan yang pertama. Dan mereka siap-siap untuk menuju untuk masuk ke menara besar yang mereka sudah siapkan untuk balas dendam kepada si Sasha. Yo, kita masuk ke dalam menaranya. Iya, sesampainya mereka di istana menara besar itu, mereka disambut oleh Fortnite. Ya, ada Aoyuki, Eli, dan juga Nazuna. Mereka tiga orang yang menduduki peringkat pertama pelayannya si like ini. Ya, jadi di peringkat pertama itu ada yang namanya Fortnite yang berjumlahkan 4 orang. Tadi sudah disebutkan 3. Dan ketika mereka masuk ke dalamnya itu memang didesain persis sama seperti Naraku. Jadi Naraku itu adalah tempat markas, yang markasnya mereka itu di jurang yang waktu episode awal itu si like itu jatuh gitu. Tuh ya. Jadi memang sengaja gitu. Dan di sini ada dragon, ya, naga. Yap, itu ada peliharaan si Ellie nih. Ya, dia penyihir yang perasaan, karena si lagi ini heran, perasaan dia nggak manggil naga itu, ternyata ya memang summonan si Ellie ini gitu. Mantap lah gitu, udah bisa manggil naga, guys. Sudah pasti di dalam tersebut sudah disediakan singgasana untuk like itu duduk, dan semua anggota yang hadir di situ semuanya menundukkan kepala dan juga memberikan penghormatan kepada like. Di sini Ellie menjelaskan rencananya kembali untuk balas dendam kepada si Sasha ini, ya. Sasha itu si Jadi pertama itu mereka bertujuan agar mempercepat pernikahan antara Sasha dan juga tunangannya, dan memanfaatkan yaitu kematian atau balas dendamnya Sasha ini untuk menjebak Kesatria Putih. Dan Kesatria Putih tersebut nanti akan bertarung melawan mereka. Mereka sadar bahwa kemampuan mereka memang di atas langit. Namun mereka juga penasaran ketika kemampuan tersebut berada dalam peperangan yang sesungguhnya. Iya, yaitu melawan Kesatria Putih yang terkenal paling kuat di bangsa elf. Menarik. Ketika mereka nanti berhasil mengalahkan seluruh Kesatria Putih dan juga mendapatkan informasi tentang master dari mereka, ya mereka berniat menginvasi kerajaan elf dan menggunakan hal tersebut untuk menginvasi kerajaan-kerajaan lainnya. Wah, ini memang strateginya si El ini cemerlang gitu, hebat gitu. Ya, jadi memang, dan masalahnya gimana supaya Sasha itu bisa memancing Kesatria Putih. Ya, di sini Ellie menyiapkan tuh peliharaan si Aoyuki ini di lantai 1, terutama yang tadi dragon naga yang diperlihatkan itu nanti akan yang akan pertama kali dilihat oleh si Sasha ini ketika dia masuk ke menara besar ini. Jadi sengaja gitu membuat Sasha itu shock gitu ketika pertama kali masuk ke menara ini. Tuh dibuat terkejut dengan naga yang dipelihara. Ya, Sasha kan dibuat terkejut ya oleh keadaan menara besar yang dia lihat. Ya, ketika dia itu mengendap-endap dan mengintip ke sana karena udah disambut dengan Red Dragon yang sangat besar. Belum lagi di sekitaran hutan itu banyak monster-monster yang berlevel 1000 ke atas. Yang dia mungkin di situ ada si like, dan tapi ketika Sasha ini laporan ke kerajaan elf, malah ada laporan juga yang sudah masuk lebih dulu daripada dia. Itu laporannya dari Sidak. Memang ini rencananya si Ellie ya, supaya ini terkesan apa ya, memang sangat menjadi ancaman gitu tuh dari partian yang sedang naik daunnya tuh Black Clown-nya. Jadi partian yang si
sidak ini. Jadi mau nggak mau untuk Kesatria Putih harus langsung turun tangan membereskan permasalahan tersebut. Wah, ini memang cerdik sekali si Ali ini dalam menyusun strategi. Yap, mau tidak mau harus diselesaikan oleh Kesatria Putih, dan ketua bilang itu kedua laporan tersebut itu valid ya. Valid adanya, memang ada Red Dragon di sana gitu. Dan itu informasi yang dirahasiakan gitu. Jangan sampai orang lain tahu. Ya, betul sekali. Kesatria Putih itu sangat sombong ya. Dia bilang pasti bisa mengalahkan Red Dragon. Ya, ini umpan sudah, ya udah masuk ini nih. Kan udah masuk ke perangkap lagi tuh. Memang itulah yang diinginkan oleh si Lai ini, oleh rencana si Eli, supaya mereka itu mengirimkan pasukan ke sana dengan Sasa sebagai petunjuk. Dan untuk menyambut kedatangan mereka, ya pastinya like menyiapkan tentara pasukan yang terbaik, yaitu ada Eli, Aoyuki, dan juga Nazuna. Mereka itu dari 49 yang itu memiliki level 99999, mantap. Itu. Dan juga ada di bawahnya, yaitu ada Sujusan, itu yang penembak atmosfer level 7777, Merasan sebagai Chimera level 777, Jackson itu entah itu Elf atau satunya ini sangat kuat ini tuh sebagai Iron Wall, dan juga ada si Ace Head sebagai panas beku. Mereka akan melawan tentara elf. Kita akan melihat pertarungan antara kekuatan tempur terbaik Naraku dan melawan kekuatan tempur terbaik kerajaan elf, yaitu Kesatria Putih. Wow, ini pertempuran yang sangat amat dahsyat ini. Tidak boleh dilewatkan, guys. Kesatria Putih bersama Sasa sudah berkumpul untuk ekspedisi menaklukkan menara besar tersebut karena dinilai menjadi ancaman terbesar bagi dunia tersebut. Ya, sebelum yang lain pada tahu ya dibereskan oleh Kesatria Putih gitu. Dan di sini Sasa itu ikut sebagai penunjuk jalan. Dia akan menunjukkan atau memandu tim ini mendekati menara tersebut dengan rute terpendek dan juga teraman. Dan di sini dia juga berjanji tidak akan menjadi beban. Melihat hal tersebut, wakil komandan si Mikael itu sangat apa ya, bangga. Mikael itu tunangannya si Sasa gitu, yang akan nanti menjadi calon suami. Ya, mereka pengen nikah soalnya. Dan Kesatria Putih yang lainnya itu sudah bersiap-siap ya. Ada yang tersipu malu juga. Yang di episode kemarin tuh diperlihatkan semuanya ikut tuh, ketuanya juga ikut tuh, pokoknya seru lah. Semua pasukan putih sudah berkumpul, dan yang sudah dibahas tadi yaitu mereka akan mengikuti arahan dari Sasa untuk menuju benteng besar itu, menara putih yang besar yang tiba-tiba muncul ya, dengan rute tercepat, yang mana mereka segera berangkat. Ya, mereka menyusuri hutan-hutan yang sudah dipenuhi dengan binatang-binatang iblis atau monster-monster itu, yang mana semakin mereka dekati semakin terlihat besar sekali si menara tersebut. Ya, bagaimana bisa sebesar ini, bahkan mereka tuh sampai terpesona. Dan benar saja di pintu gerbang menara tersebut sudah dijaga oleh monster yang berukuran besar dengan ekor ular yang ditafsirkan level mereka itu sekitar 1000. Wah, udah gitu bukan cuma satu, ada 4 ekor pula. Mantap sekali ini. Karena mereka tidak ingin kehabisan tenaga dan juga waktu di pintu masuk, maka mereka menyewa petualang-petualang lain itu untuk mengalihkan perhatian. Dan ketika terjadi ledakan besar, ledakan kecil-kecilan di atas langit,
Ya benar saja, monster-monster itu langsung eh, ter langsung bergerak menuju sumber suara tersebut, membuat pintu masuk itu sudah tidak dijaga lagi oleh monster-monster tersebut. Dan ternyata monsternya ada 6 ekor. Anjir lah, banyak sekali gitu. Jika sesuai laporan itu berarti udah semuanya gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, ya sang ketua itu langsung memerintahkan agar semuanya masuk ke dalam dan kita akan berburu Red Dragon. Wow, sangat-sangat semangat sekali para LFL ini. Ya, apalagi ini si Sasa ini, aduh. Ya, iya, sang ketua elf pun memimpin untuk penyerbuan masuk ke dalam, dan dia mengeluarkan skill spesialnya yaitu silent, membuat barir yang di dalamnya mereka tidak terlihat, tidak terdengarkan, dan bahkan Sasa itu sampai-sampai tidak mendengar suara jantungnya dan juga nafasnya. Ini benar-benar silent banget ini. Ya, OP sekali nih skill yang digunakan oleh ketua kita si Hardy ini nih. Ya, jadi ketua kita ini memang gacor ini, ketua elf ini, yang mana skill ini skill langka gitu, jarang orang yang bisa menggunakan tersebut. Ya betul sekali, skill ini digunakan untuk menyusup ke dalam supaya tidak ketahuan tuh oleh musuh gitu, dan dia sudah memperkuat skillnya menjadi area. Dan ketika ada manusia biasa yang masuk itu, dia akan bisa menjadi gila karena tidak mendengar apapun dalam waktu 10 menit. Kesatria putih pun melesat maju masuk ke dalam menara putih besar tersebut. Dengan kemampuan silent, mereka tidak terdeteksi oleh monster yang menjaga di menara tersebut. Namun itu adalah strategi dari si Ellie, yang mana ketika dia sudah masuk ke dalam langsung kena jebakan teleportasi. Di bawahnya ada mantra untuk teleportasi yang sangat besar, yang mana Ksatria Putih ini sudah masuk dalam perangkap jebakan dari si Like. Siap-siap setiap ksatria itu dipencarkan ke berbagai lantai di sini dan sudah disiapkan lawannya masing-masing. Dan kalian tahu, iya, udah pasti Sasa itu dikirim ke depan si Like bersama dengan tunangannya. Okay. Memang si Mikhail ini sangat-sangat tidak beruntung gitu. Pokoknya semua udah dapet lah, 1 by 1, 2 by 2. Pokoknya udah disiapin lawan-lawannya. Ya udah pasti Sasa khusus oleh si Like ini untuk balas dendam. Sebenarnya Yepingnya udah males lah ya. Emang ada gitu orang yang nonton sampai di akhir sini gitu. Ya intinya mereka itu ketemu lawan yang sangat gokil gitu. Jadi ini bahan ujian, kita bisa melihat tentara Naraku itu sekuat apa sih, karena levelnya itu nggak ngotak gitu ya, anomali semua. Dan paling besar untuk elf itu rata-rata di 3000-an. Aduh, gimana ya bilangnya ya. Ya udahlah, kita tunggu episode selanjutnya nanti. So itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau suka ya tinggal follow, kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Saya Janime, saya pamit undur diri ya. Jangan lupa kasih like, ke follow, ya share lah ya. Bye bye semuanya, bye bye, selamat.